Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Baitul Mal Channel. Pada kesempatan kali ini, Baitul Mal akan mengisahkan tentang malaikat Israel. Israel adalah malaikat pencabut nyawa dan salah satu dari 4 malaikat utama selain Jibril, Mikail, dan Israfil. Nama Israel tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Walau begitu, ia selalu disebut dengan malakal maut atau malaikat maut, yang oleh sebagian kalangan diidentikan sebagai Israel. Malaikat Israel diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan yang serupa dengan malaikat Israfil, baik wajahnya, ukurannya, kekuatannya, lisannya, dan sayapnya. Semuanya tidak kurang dan tidak lebih. Kitab As-Suluk menerangkan bahwa malaikat maut atau Israel mempunyai ranjang di langit yang ketujuh, dan dalam riwayat lain mengatakan di langit yang keenam. Dikatakan dia berwajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi di telapak kakinya. Dia mengambil nyawa para nabi dari wajah kepalanya, nyawa orang mukmin dengan wajah mukanya, nyawa orang kafir dengan wajah punggung, dan nyawa seluruh jin dengan wajah tapak kakinya. Dari kepala hingga kedua telapak kakinya berbulu zafaran, dan di setiap bulu ada 1 juta muka. Di setiap 1 juta muka mempunyai 1 juta mata dan 1 juta mulut dan tangan. Ia memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Seluruh tubuhnya dipenuhi dengan mata dan mulut. Tiada satu makhluk pun yang terlepas daripada pengawasan dan kekuasaan tubuhnya. Jumlah wajah, mata, tangan, dan telinganya menurut ramainya para manusia atau menurut jumlahnya para manusia. Salah satu kakinya di langit ketujuh, dan satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Setiap mulut ada 1 juta lidah, dan setiap lidah bisa berbicara 1 juta bahasa. Jika seluruh air di lautan dan sungai di dunia disiramkan di atas kepalanya, niscaya tidak setitik pun akan jatuh melimpah. Tiada satu makhluk pun yang terlepas daripada pengawasan dan kekuasaan tubuhnya. Jumlah wajah, mata, tangan, dan telinganya menurut jumlahnya manusia. Dalam suatu hadis disebutkan, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan malaikat atau malaikat maut, maka beberapa makhluk ditutupi dengan 1 juta hijab, sedangkan besarnya hijab itu melebihi besarnya beberapa langit dan bumi. Malaikat maut diikat dengan 70.000 rantai. Setiap rantai panjangnya kira-kira perjalanan 1000 tahun, sedangkan malaikat yang lain tidak bisa mendekati malaikat maut, karena mereka tidak mengetahui tempatnya, tidak mendengar suaranya, tidak bisa melihat keadaannya, juga tidak mengetahui kemana waktu ia perginya. Malaikat maut tidak mengetahui kapan tiap-tiap makhluk yang akan mati. Sampai ada daun dari pohon Sidratul Muntaha yang terletak di bawah arsy-Nya Allah jatuh. Di daun tersebut tertulis nama makhluk yang akan dicabut nyawanya. Lalu dia akan mencabut nyawa makhluk tersebut tepat setelah 40 hari. Jumlah daun di pohon tersebut sama banyaknya dengan bilangan makhluk yang Allah ciptakan. Kemudian akan jatuh 2 titisan dari arah arsy pada daun tersebut. Titisan hijau ataupun putih. Hijau menandakan bakal si mayit akan mendapatkan kecelakaan, sementara putih menggambarkan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Untuk mengetahui tempat makhluk mati, Allah telah menciptakan malaikat arham yang akan diperintahkan untuk memasuki sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi, yang akan diketahui di mana ia akan mati, dan disitulah kelak ia pasti akan menemui ajalnya. Dikatakan bahwa malaikat maut menempatkan salah satu telapak tangannya
di bawah bumi ketujuh dan telapak tangannya yang lain di atas langit ketujuh. Maka dengan begitu dia dapat mengambil ruh-ruh penghuni langit dan bumi. Dan tidak tersisa di bumi kecuali iblis yang dilaknati Allah, dan tidak ada yang tersisa di langit kecuali Jibril, Mikail, Israfil, Israel, dan 4 malaikat Hamlatul Arsh. Mereka dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan al-maut atau kematian dan menyerahkannya kepada malaikat Israel, maka berkata malaikat Israel, "Wahai Tuhanku, apakah al-maut itu?" Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyingkap rahasia al-maut itu dan memerintahkan seluruh malaikat menyaksikannya. Setelah seluruh malaikat menyaksikannya al-maut tersebut, maka tersungkurlah semuanya dalam keadaan pingsan selama 1000 tahun. Setelah para malaikat sadar kembali, bertanyalah mereka, "Ya Tuhan kami, adakah makhluk yang lebih besar dari ini?" Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Akulah yang menciptakannya, dan akulah yang lebih agung daripadanya. Seluruh makhluk akan merasakan al-maut itu." Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Israel untuk mengambil al-maut. Allah telah menyerahkan padanya. Walau bagaimanapun, malaikat Israel khawatir jika tidak terdaya untuk mengambilnya, sedangkan al-maut lebih agung, lebih besar daripadanya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya kekuatan sehingga al-maut itu menetap di tangannya. Disebutkan pula, setelah seluruh makhluk hidup sudah dicabut nyawanya pada hari kiamat kelak, dan yang tersisa tinggal malaikat Israel, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruhnya untuk mencabut nyawanya sendiri. Demi melihat dahsyatnya sakaratul maut yang sedang terjadi terhadap dirinya, beliau mengatakan, "Ya Allah, seandainya saya tahu ternyata pedih sekali rasanya sakaratul maut ini, tidak akan tega saya mencabut nyawa seorang mukmin." Malaikat Israel diberi kemampuan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga barat dan timur dapat dijangkau dengan mudah. Seperti seseorang yang sedang menghadap sebuah meja makan yang dipenuhi dengan berbagai makanan yang siap untuk dimakan, ia juga sanggup membolak-balikan dunia sebagaimana kemampuan seseorang sanggup membolak-balikan uang. Sewaktu malaikat Israel menjalankan tugasnya mencabut nyawa makhluk-makhluk di dunia, ia akan turun ke dunia bersama-sama dengan 2 kumpulan malaikat, yaitu malaikat rahmat dan malaikat azab. Sedangkan untuk mengetahui di mana seseorang akan menemui azalnya adalah tugas daripada malaikat arham. Walaupun begitu, malaikat Israel selalu ditemani oleh malaikat Jibril, Israfil, dan Mikail, yang mana malaikat-malaikat tersebut pernah ditugaskan ketika Allah menciptakan Nabi Adam. Israel juga adalah malaikat yang sering turun ke bumi untuk bertemu dengan para nabi, antara lain yaitu Nabi Ibrahim dan juga Nabi Idris alaihissalam. Demikianlah cerita tentang malaikat maut. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.